Saudara sekalian yang kekasih, mari kita bersama-sama membuka satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, mendengar kata sempurna, terus terang, banyak orang hatinya miris. Rasanya kata ini ada di awang-awang yang sangat tinggi. Dalam mimpi pun tidak akan muncul. Kita tidak mudah mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Saudara, dulu kita enggan berurusan atau berperkara dengan ayat ini. Karena kita tidak tahu, kita tidak mau tahu, kita tidak mau berurusan. Jujur saja, sebenarnya hati kita menganggap ayat ini ayat yang berlebihan, yang menghiasi Alkitab. Tetapi tidak perlu diperhatikan dengan serius karena tidak mungkin orang bisa sempurna. Tetapi sekali lagi, ini ucapan Tuhan Yesus. Dan pasti Tuhan Yesus tidak main-main dengan apa yang dikatakannya ini. Kamu harus sempurna. Saudara, kita jangan memandang negatif Tuhan atau berprasangka buruk sangka kepada Tuhan. Jangan kita tambahi kalimat ini dengan kalimat seperti ini. Kalau kamu tidak sempurna, kamu kubuang. Kalau kamu tidak sempurna, kamu kuhukum. Kalau kamu tidak sempurna, kamu kukutuk. Jangan kita tambahi dengan pikiran seperti itu. Seperti orang tua berkata kepada anaknya, lihat papa nak, contoh papa. Orang tua punya ukuran bagaimana seharusnya seseorang itu mencapai. Orang tua punya ukuran bagaimana anak-anak harus menjadi. Harus mencapai. Menjadi seperti apa. Tetapi bukan berarti kalau anak belum mencapai apa yang diinginkan orang tua, lalu diusir dan tidak diakui sebagai anak. Kamu harus sempurna. Harus kita pandang dengan kacamata positif. Tidak buruk sangka kepada Tuhan. Sebab hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memiliki urusan lain yang penting. Tuhan tidak memiliki urusan lain yang lebih besar. Tuhan tidak memiliki urusan lain yang lebih utama dari hal ini. Atau Tuhan tidak akan mau berurusan dengan kita selain mengenai hal ini. Jadi, jika kita beranggapan bahwa Tuhan mau berurusan dengan kita mengenai hal lain, terutama masalah-masalah yang kita anggap penting, maka itu adalah usaha untuk menjadikan Tuhan pelayan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan mau berurusan dengan kita mengenai hal-hal yang kita anggap penting, padahal tidak dianggap Tuhan penting, maka itu adalah usaha untuk menjadikan Tuhan hamba, budak, asisten, pembantu kita. Saudara, perhatikan kalau seseorang pergi ke dukun. Orang pergi ke dukun itu tidak mempersoalkan masalah si dukun. Ia datang ke dukun pasti hanya membawa masalahnya. Hanya membawa problemnya.
Kalau seseorang pergi ke dukun itu membawa masalahnya, membawa problemnya, supaya sang dukun menyelesaikan, memberi jalan keluar, menolong, membantu. Tetapi tidak demikian seharusnya kita terhadap Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, tidak datang kepada sosok yang dapat disamakan dengan dukun. Tuhan itu pencipta kita. Tuhan itu desainer manusia ini. Dan Tuhan pemilik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seseorang datang kepada Tuhan, tidak boleh bersikap seolah-olah datang kepada dukun. Kita datang hanya membawa masalah atau problem yang kita anggap penting. Jadi kalau sekarang kita mendengar pendeta, hamba Tuhan atau siapapun berkata, apapun masalahmu, datanglah kepadanya. Kita harus mulai curiga. Curiganya begini. Yuk bicara ini, tahu nggak apa yang menurut Tuhan masalah? Apa yang menurut Tuhan itu problem? Apa yang menurut Tuhan itu penting, utama dan masalah besar? Ngerti nggak? Kalau tidak, you menyesatkan. You menipu. You membinasakan. Manusia senang saja, orang senang saja kalau ketemu hamba Tuhan, pendeta atau siapapun yang berkata, apapun masalahmu datang kepadanya. Senang saja, saudaraku. Menurut sosiolog, bukan satu sosiolog, beberapa sosiolog mengatakan, kalau dunia mengalami resesi, dunia mengalami problem, masalah ekonomi dan masalah-masalah hidup lain yang sulit, rohaniwan akan dicari. Agama menjadi solusinya. Nah, saudaraku sekalian yang dikasih, jadi kalau seseorang datang kepada Tuhan, seharusnya ia tidak membawa masalahnya. Atau tidak membawa problemnya yang dia anggap penting. Saudara, kalau datang kepada Tuhan, mulai berkata, Tuhan, sesuai firman-Mu, aku datang tidak membawa masalahku. Asal ada makanan pakaian cukup, ibadah harus disertai rasa cukup. Aku datang kepadamu Tuhan. Sekarang Tuhan, apa masalahmu? Apa problemmu yang aku boleh tahu dan ikut terlibat? Saudara tahu apa saja Tuhan? Aku tidak punya problem. Aku tidak punya masalah. Wah, ini tambah runyam. Tadi kata pendeta, datang kepada Tuhan tidak seperti datang kepada dukun. Sekarang setelah datang kepada Tuhan, kok Tuhan bilang tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu ingin mengerti satu-satunya masalah yang kumiliki, kata Tuhan. Kalau kamu ingin tahu satu-satunya problem yang kupunyai, yang menyusahkan hatiku adalah kamu. Loh, gimana lagi nih Pak? Tadi katanya kita tidak punya masalah. Problemku adalah kamu. Menjadi masalah adalah roh yang kutaruh dalam dirimu. Nafas Tuhan, nismat hayim. Nafas Tuhan yang ditaruh dalam diri kita, roh dari Allah yang jadi roh manusia ini. Itu abadi, itu kekal. Kalau jiwa manusia rusak, jiwa manusia mencintai dunia, jiwa manusia tidak bersahabat dengan Tuhan, maka roh manusia akan ikut terseret ke dalam api kekal dan binasa. Itu masalahnya. Jadi bukan tanpa alasan. Kalau kitab suci berkata, Yakobus 4 ayat 5, bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu, dengan sangat. Tuhan menghai roh itu sebab berdebu kembali ke tanah. Tapi roh harus kembali kepada yang mengaruniakan. Tuhan tidak ingin roh yang ditaruhnya di dalam diri manusia ikut terseret ke neraka. Seperti Lucifer menyeret sepertiga malaikat. Itu masalah. Itu problem. Dan kalau kita datang kepada Tuhan harus membawa problem itu. Kalau kita datang kepada Tuhan harus membawa problem itu. Yang lain harus dianggap bukan masalah. Sebab kebutuhan jasmani itu relatif.
Oleh sebab itu kalau ada pendeta berkata, apa masalahmu? Datang kepada Tuhan. Kita harus tanya, Bapak tahu nggak masalah utama itu? Bapak tahu nggak masalah penting itu? Bapak ngerti nggak masalah yang besar itu? Kalau cuma masalah ekonomi, saya harus bisa menjawab dengan kerja keras. Kalau masalah kesehatan, harus dijawab dengan menjaga kesehatan dengan baik. Saya berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Dan aku harus menjaga kesehatan dengan baik. Jangan udah tahu umur di atas 40 tahun. Makanan jerohan, santan, sebak, cunyuk, munyuk, siapapun. Lalu berkata, Tuhan berkatilah makanan ini. Itu kurang ajar. Mengajak Tuhan melanggar hukumnya. Yang kamu tabur, kamu tuai. Tuhan akan berkata, aku tidak bisa memberkati makanan ini. Coba anak-anak tidak rajin sekolah. Lalu berkata, Pak Pendeta doakan supaya saya bisa jadi anak yang cerdas. Nggak bisa. Sorry, nggak bisa. Oleh sebab itu, pada awal tahun lalu bukan tahun ini, ketika salah satu pimpinan, salah satu departemen remaja sekolah minggu berkata, Pak, anak-anak mau ujian, tolong doakan. Enggak, saya enggak mau. Tahun baru nanti tolong saya doakan. Sebab mau ujian baru didoakan, itu enggak fair. Tidak mendidik anak-anak kita. Maksudnya apa? Dia harus belajar baru bisa lulus. Nah, ini gak suka kan orang dengar saya ngomong? Nggak apa-apa. Pada awal pendidikan, ada awal mata pelajaran, pada awal tahun ajaran baru, saya berdoa. Lalu waktu berdoa, setelah itu berkata, kalian harus belajar rajin. Itu mendidik. Nah kan banyak orang yang mau berdiri sebagai dukun. Ayo, mana anak-anak saya doakan supaya cerdas, supaya pinter. Jadi pinter-pinter nanti. Itu bohong. Kalau ada yang pintar, memang dasarnya pintar. Dasarnya memang dia rajin. Tidak ada orang yang pintar mendadak. Orang harus belajar membuat irama rajin setiap hari. Tidak ada anak yang tidak belajar, tapi lulus juga. Kayaknya setan suka bikin begitu deh. Tapi kalau Tuhan tidak mengajar kita begitu, kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Sebentar lagi ada perdagangan bebas. Banyak orang gak suka. Maksudnya ada sebagian anggota masyarakat gak suka. Mulai suara-suara memboikot produk satu negara. Negara tetangga kita berkata, please, perdagangan bebas. Kami senang, kami siap menyambut. Kami bisa ekspor barang kami ke semua negara. Kok kita berkata, bisa mati dong kita. Kenapa lu mati? Kurang apa? Sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya pun banyak. Kenapa bisa begitu? Padahal negeri ini, negeri yang bertuhan. Sila pertama itu ketuhanan yang masa. Coba saja negeri mana yang punya sila ketuhanan seperti negara ini? Kok Tuhan gak memberkati? Orang Jepang tidak punya Tuhan Yesus saja bisa kaya raya. Mayoritas RRC bukan orang Kristen. Kok jadi negara dikuasa yang digentari oleh negara-negara besar bahkan. Ya, ada hukum alam, hukum kehidupan yang harus dipenuhi. Nah, anak Tuhan pun harus berpikir dewasa. Jangan memasukkan praktek perdukunan di dalam gereja. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kamu harus sempurna. Itu ada satu panggilan di mana kita sebagai anak-anak Allah dididik memiliki segala kebesaran sebagai bangsawan surgawi. Itu meliputi seluruh aspek watak, karakter, moral, kesehatan, apapun. Apapun. Ingat ini, apapun. Oleh sebab itu kita harus berani tidak memiliki urusan lain selain bagaimana digarap Tuhan untuk menjadi sempurna. Yang kedua, kamu harus sempurna juga merupakan janji atau satu isyarat atau satu signal
Bahwa di balik pernyataan ini Tuhan mau menjamin kemungkinan sempurna. Menjamin kemungkinan sempurna. Tidak ada level yang pernah dicapai oleh orang saleh, rohaniwan manapun yang tidak mungkin Anda capai. Dan jangan membuat kotak-kotak dan level-level dalam hidup orang Kristen. Levelnya pendeta, levelnya jemaat. Kita semua memiliki satu standar yang sama, bukan standar ganda. Kesucian yang harus dicapai hamba Tuhan, pendeta, rohaniwan atau orang saleh manapun, itu juga kesucian yang harus kita semua capai. Dan Tuhan memberi peluang kepada setiap orang untuk mengembangkan kualitas hidup setinggi-tingginya. Pernahkah saudara berpikir manusia macam apa desain awal Allah ini? Bagaimana Tuhan mendesain manusia? Apakah model seperti ini? Tentu tidak. Ini adalah kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ini kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa, saudara. Tuhan tidak mendesain manusia seperti ini. Itulah sebabnya keselamatan jiwa, artinya jiwa diluruskan, jiwa dikuduskan, jiwa disempurnakan. Supaya warna jiwa, kualitas jiwa seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kualitas jiwa menentukan kualitas seluruh sikap hidup, sepak terjang dan kelakuannya. Nah, bicara soal kesempurnaan, berkali-kali saya mendapatkan satu pertanyaan. Baik di jemaat maupun di sekolah tinggi teologi di mana saya menjadi dosen. Bertanya begini, Pak, mungkinkah orang bisa sempurna seperti Tuhan Yesus? Saya sering menjawab, kesempurnaan itu bukan nominal, bukan angka. Bagaimana kita bisa mengukur kesempurnaan dengan angka atau ukuran apapun? Tetapi bagaimanapun, walaupun detailnya tidak kita pahami, tetapi bagaimanapun Tuhan pasti punya takaran yang namanya kesempurnaan itu. Pasti punya ukuran, punya parameter. Ada desain di dalam pikiran Tuhan bagaimana seharusnya kita menjadi. Seperti orang tua berkata, "Nak, kamu harus seperti Papa." Gimana menjelaskan seperti Papa itu? Coba, bagaimana menjelaskannya? Ini manusia loh, apalagi Tuhan. Seperti Yesus. Seperti Papa saja susah untuk mendefinisikan, membuat deskripsinya, membuat penjelasannya. Pasti ada. Orang tua ngerti, ada nak seperti Papa. Dan anaknya berkata, seperti apa ya Pak? Oke, yang penting step by step ikuti nasihat Papa, ya. Sekolah nak, pulang, dah. Ayo nak ikut Papa nak jaga toko. Terus itu proses bagaimana anak dibentuk menjadi seperti papanya. Tuhan pun begitu. Maka saudara jangan sekali-kali merasa puas di satu titik. Udah sampai di sini saya. Oh, jangan coba-coba. Begitu saudara punya komitmen Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau mengikut Engkau, bentuklah aku. Saudara seperti datang ke dokter gigi. Begitu Anda buka mulut, saudara berkata, sini Pak, oblak mesti dicabut. Begitu buka mulut, dokter akan berkata, yang ini salah tumbuh, mesti dibereskan ini. Wah, ini sudah bolong nih, ini menjadi masalah. Sekali masuk ke dokter gigi, buka mulut, pasti diobok-obok. Sebab Tuhan itu modelnya dikasih hati, minta jantung. Wah, nggak tahu diri amat. Maaf, jantungmu pun milik Tuhan. Jantung you kasih, Tuhan minta rempelah. Rempelah you kasih, minta semua. Empedu semua dia minta. Tuhan itu sekali kerja, dia akan selesaikan. Makanya jangan coba-coba punya komitmen. Tuhan, bentuklah aku. Ku mau mengikut Yesus gitu. Disempurnakan selalu. Ayo sini.
Ada orang-orang yang digarap Tuhan habis-habisan. Nah, orang itu bertanya, kenapa nasibku begini? Karena you punya komitmen. Tapi ada orang kok dia gak menderita. Kok hidupnya seperti tenang-tenang? Ya memang dia tidak punya komitmen. Sekarang saudara mau pilih punya komitmen atau enggak? Wah, kalau gitu gak usah lah Pak. Ya udah. You play group terus atau binasa sana. Saudaraku sekalian nih kasih. Jadi jangan merasa puas dengan perkataan, saya tidak jahat. Saya tidak menyakiti orang. Saya tidak merugikan orang lain. Dan 1001 argumentasi lain yang membuat Anda mandek. Stagnan, mentok. Saudara ini pasti banyak yang mentok. Lalu punya landasan, punya dasar, punya argumentasi membela kementokan saudara itu. Ya saya masih sibuk kan. Ya saya masih muda kan. Ya rasanya saya sudah cukup baik lah. Bahaya saudara. 100% saudara akan menyesal nanti. Jadi saudara harus merasa bahwa saudara belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau janin di dalam rahim wanita bisa berbicara, dia bisa berbicara begini. Waktu terbentuknya sigot, pertemuan antara benih wanita, sel telur namanya atau ovum, dan benih pria namanya sperma, menjadi sigot, fetus kecil di dalam rahim itu, dari tidak kelihatan, 1,5 bulan jadi bongkahan daging, daging sapi. Seperti bongkahan daging. Itu kalau bisa bicara dia berkata, wah hebat banget ini. Dari tidak kelihatan bisa jadi bongkahan begini. Dah stop, hebat. Tuhan berkata, belum, ini belum. 3,5 bulan mulai keluar tuh. Bakal tangan, bakal kaki. Wah, kayak cumi. Hebat. Ini hebat ini. Tuhan cukup nih. Jadi kayak cumi ini. Dari tidak kelihatan sampai jadi kayak cumi. Tuhan jawab apa? Belum. 5,5 bulan. Jadi seperti putri duyung. Seperti ikan duyung. Seperti dolphin. Lalu kalau bisa berteriak berkata, hebat nih. Dari tidak kelihatan, kecuali pakai mikroskop. Jadi seperti bongkahan daging, hebat. Seperti cumi, sekarang seperti duyung. Seperti ikan dolphin. Cukup Tuhan. Tuhan jawab apa? Belum. Tuhan itu punya rancangan jauh dari yang kita bayangkan. Saudaraku, jadi jangan berpikir, saudara sudah sampai titik yang tidak perlu berubah. Ini berbahaya. Dan saya takut ya, orang sudah sekolah teologi yang namanya STH, MTH, doktor, merasa sudah cukup di situ. Konyol, saudara. Saya berterima kasih kalau saya sudah melewati tahap-tahap pendidikan yang tertinggi dalam dunia akademis. Dan saya masih bisa berkata, saya belum cukup. Saya belum sempurna. Dan menyadari sungguh bahwa keadaanku belum seperti yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, kamu harus sempurna. Menunjukkan tantangan untuk melepaskan segala sesuatu. Agar proses penggarapan untuk sempurna itu tidak terhambat. Tidak terganggu. Karena ini masalah yang besar, yang penting, yang terutama menurut Tuhan. Saudara bisa punya banyak masalah. Bisa. Saudara punya banyak masalah, percaya. Bisa meng-create banyak masalah. Dari masalah ganti handphone, merek, jam, rumah yang bocor. Ya tambal saja. Nggak usah mikir ganti rumah. Masalah motor mogok-mogok, betulin. Nggak usah mikir ganti motor. Kalau waktunya ganti motor bisa. Itu mudah sekali, saudara. Rumah saya masuk jalan yang cukup sempit. Bisa 2 mobil tapi sempit. Dan sering keluar rumah itu bermasalah. Tadi pun saya bermasalah. Di luar, di depan ada parkir mobil.
Sehingga, wah agak sulit. Bahkan termasuk sulit. Sehingga mobil itu harus ditarik sana, tarik sini. Wah susah, sulit. Kepikir hati saya, aduh kalau punya rumah yang parkirnya nggak begini, enak juga. Tuh. Bikin masalah itu. Saya lalu langsung berkata, lu mah nggak tahu diri lo. Untung lu bisa punya rumah. Kan nggak tiap hari begini. Lagi pula apa sulitnya sih cuma soal parkir. Langsung saya buang itu pikiran. Aku puas dengan apa yang kumiliki hari ini. Kalau ngikutin pikiran, bukan saya tidak bisa berkelit untuk punya rumah lain dan selain itu. Oke, ini bagaimana dijual dulu deh. Cari lagi tempat yang ada parkirnya. Nggak perlu. Nggak usah. Sebab kita tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Dan itu akan menghalangi pertumbuhan kita, saudaraku. Banyak masalah. Orang kalau pakai jam harus merek tertentu. Bagaimana kalau seandainya Anda pakai jam asli mereknya? Barangnya asli. Ada berliannya, emasnya asli, harganya beberapa ratus juta. Terus mereknya diganti. Diganti mereknya. Tidak merek jam itu. PD nggak dipakai. Saudara paham nggak maksud saya? Oke, Anda pakai mobil yang paling baru, paling bagus. Mesinnya asli, semua asli. Tetapi bodinya dirubah sedikit lalu diganti merek lain. Mereknya dodol. Pede nggak kira-kira naik mobil merek dodol? Bisa enggak? Itulah sebabnya banyak ibu-ibu ya. Cari tas yang mereknya sama walaupun nggak asli. KW2, KW3, KW4. Kenapa? Ya bisa karena memang barangnya bagus atau karena merek. Merek ini nih. Tapi KW lain. Bukan asli. Seandainya saudara ibu-ibu pakai tas asli. Merek asli harganya 200 juta, 150 juta. Ada kan tas yang merek 150, 200 juta. Ya saya juga tahu, cuma ngeliat doang. Istri saya tidak boleh pakai yang begitu. Sebab istri pendeta kalau pakai begitu, waduh rasanya anarki. Mereknya asli, maksudnya barangnya asli. Tapi diganti mereknya. AB, amburadul. Mereknya AB. Tenteng. Pede nggak kira-kira? Tuh lihat. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup tuh. Itu tuh. Itu mengganggu proses penyempurnaan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, dengan kesediaan menerima firman ini, kalau Anda sedia loh ya, Anda harus rela melepaskan segala keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Atau keinginan yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Kalau itu bukan bagianmu, belum bagianmu, jangan ingini. Yang belum menikah, jangan mikir gimana aku bisa menikah. Take me out. Nggak usah nanti Anda salah pilih jodoh, malah keceriaanmu hilang, gadis. Hidupmu akan ditindas oleh pria yang tidak membawa engkau kepada kehidupan yang membahagiakan. Mendingan jangan nikah, percaya deh. Jadi jangan mikir aku harus menikah. Mengapa mesti menikah? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Bapak udah menikah jadi ngomong begitu. Saudara, saya sebagai pelayan jemaat sudah ketemu ribuan manusia. Percaya deh. Kalau dengan puluhan manusia bisa ratusan. Jadi saya sudah menemukan penyesalan banyak wanita yang salah menikah. Dia pikir pendekar dia itu. Ternyata penjahat. Tidak sedikit itu pria yang berkata, ya, udah terlanjur nikah mau kata apa Pak? Dulu saya pikir dia itu bidadari.
Ternyata kuntilanak, Pak. Jangan begitu bicara. Dia juga wanita, jangan kau bilang kuntilanak. Oke. Jangan berpikir, wah bagaimana aku mengganti teman hidupku. Aduh, itu hancur. Itu rusak. Anda tidak akan puas dengan seorang wanita. Anda tidak akan puas dengan 2 orang wanita dan seterusnya. Saudara akan hancur. Ya. Matikan keinginan-keinginan yang bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Roh Allah. Matikan. Matikan. Kalau Anda tinggal dengan mertua, rasanya hidup di padang belantara, di tengah jurasik buas. Siang malam berpikir bagaimana escape dari tempat itu. Escape from hell. Rasanya mau keluar dari neraka ini. Kenapa mesti keluar dari neraka? Tahu nggak, mertua itu sparring partner yang bagus untuk mendewasakan saudara. Anggaplah dia sikatnya ada sepatunya. Makin disikat makin mengkilat. Saudara, ngomong enak. Prakteknya Pak. Semua kita pasti melewati saat-saat sulit. Dan tentu saya juga punya masa-masa sulit yang saya harus lewati. Dan saya juga mendengar banyak orang yang melewati masa sulit. Yang saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk membuat kita sempurna seperti Yesus. Ini yang benar. Katakan amin. Jadi jangan berpikir bagaimana keluar rumah ini. Lihat suamimu. Enjoy dengan mamanya yang cerewet itu. Lihat anak-anakmu yang disayang-sayang oleh omanya. Sedang saudara merana di situ. And lonely rasanya. Tapi ya udah enggak apa-apa. Mertua kalau bicara menyakitkan. Sedikit-sedikit. Dulu mama enggak seperti kamu. Ngerti bagaimana ngurus anak. Memang perempuan sekarang ini enggak ngerti ngurus anak. Ya udah. Udah pulang dari kantor ikut bantu cari nafkah masih diomeli. Enggak apa-apa. Anda itu punya pribadi jiwa itu cemerlang. Makin cemerlang. Makin digosok makin sip. Namanya gosip. Digosok makin sip. Tapi bukan gosip murmurs. Bukan gosip. Ya. Bukan gosip omong kosong. Ya. Enggak apa-apa. Lihat mami. Sudah umur 65 tahun. Berapa lama sih dia bisa hidup? Jangan pikir saya mengasihi Anda menyumpahi. Logikanya 65 tahun. 5 tahun, 70. Batas ambang. Dia check out. Nggak usah disumpah juga mati. Jadi sebelum dia mati, selamatkan dia. Sebelum mati, bawa kepada Tuhan. Sampai dalam hatinya, mertua punya kesaksian. Heran, menantu satu ini. Paling banyak ku ceramahi. Tapi kok tidak membalas dendam kepadaku. Nah itu. Suatu hari diam-diam berkata kepada orang. Menantuku yang satu ini paling baik. Walaupun depan menantu. Wah dijaga image ya. Sini kamu nih. Kamu ngerti gak sih jaga anak? Tapi di belakang dia paling baik. Nah. Baru nanti satu kali berkata. Nih. Mami mau ikut kamu ke gerejamu. Itu gerejamu itu loh, Robocop, Rehobot. Bukan Robocop nih, Rehobot. Itu yang pendetamu 100 Erastus mi. Mami ingat nih, Rehobot pendetanya Erastus, bukan cepet. Bawa nenteng sampai di Rehobot. Pendetamu kalau khotbah galak ya. Apa dia darah tinggi ya? Coba kamu bantu suruh dia minum-minum air itu belimbing supaya dia darah tingginya kurang. Mam, memang pendeta saya kalau khotbah begitu, Mam. Dia punya sense of crisis. Ya iyalah. Ini dunia sedang menuju kegelapan abadi. Dikit-dikit, apa masalahmu? Klaim janjinya. Janji yang mana tidak jelas. Itu bohong. Karakter watak kita yang diperbaiki. Jadi jangan mikir bagaimana aku keluar dari rumah ini. Anda akan punya beban. Akhirnya fokus Anda untuk sempurna.
terhalang, terhambat. Kalau Anda tinggal di satu wilayah yang setiap kali hujan banjir, Anda siap-siap menghadapi banjir. Jangan berpikir bagaimana punya rumah yang tidak kebanjiran. Bapamu tahu kamu membutuhkannya. Saat mau pindah, Anda bisa pindah. Nggak masalah. Gampang itu. Jangan kepikir, aduh tanganku kok kurang berharga ini. Kenapa? Nggak ada berliannya. Nggak usah begitu kali. Saudara, fokus kita biarlah kepada Tuhan. Bagaimana kita masuk penyempurnaan. Nah, kesediaan kita menanggalkan segala keinginan-keinginan itulah yang dalam Alkitab disebut sebagai barter. Filipi pasal 3 ayat 8. Barter. Filipi 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Melepaskan zemien. Zemien. Dalam bahasa Yunani itu. Dari kata ezemioton. Ezemioton yang kata dasarnya zemien. I suffered loss. Aku melepaskan. Aku kehilangan. Kehilangan. Bapak Ibu, kalau berani melepaskan itu, Bapak Ibu punya wajah lebih cerah. Ada orang yang melukai saudara, lepaskan pengampunan. Ku ampuni dan ku anggap tidak pernah terjadi hal ini. Wah, saudaraku. Ada orang hutang yang pasti udah tidak bisa bayar lagi. Udah jangan harap. Lepaskan itu. Lepaskan semua beban. Lepaskan semua keinginan. Dan itu namanya barter. Saudara tidak menjadi miskin. Saudara tidak menjadi kekurangan. Lukas pasal 16 dari ayat 9. Tapi nanti intinya di ayat 11 dan 12. Supaya kita menemukan kebenaran yang lebih lengkap dari ayat 9. Ayat 11-12 utama nanti. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, perhatikan. Tidak bisa mempunyai dua sahabat. Ya Tuhan, ya dunia atau setan. Tidak bisa. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, artinya kamu tidak bisa mengarahkan hasratmu ke berdua arah. Tuhan saja atau setan saja. Nah, kalau saya tanya apakah Anda bersahabat dengan setan, Anda terjawab tidak. Dan Anda mungkin berkata, lihat kami ke gereja Pak, ini menunjukkan kami tidak bermaksud bersahabat dengan setan. Oh iya, tapi tahukah saudara banyak orang sesat? Sementara dia merasa bersahabat dengan Tuhan, sebenarnya dia terikat dengan berbagai ikatan-ikatan dunia. Percintaan dunia. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan kalau seorang mencintai dunia ini, maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau seorang pria sudah punya keluarga tapi memiliki wanita simpanan, dia memiliki kehormatan sebagai suami yang baik dan keluarga, tapi tidak berani membayar harganya. Dia mau punya satu reputasi yang baik, tapi tidak berani membayar harganya. Harganya apa? Tinggalkan ikatan dengan wanita itu. Jadikan istrimu satu-satunya wanita di hatimu dan keluargamu. Nah, ada orang-orang yang tidak berani membayar harganya. Dia mau terima kehormatannya, tidak berani membayar harganya.
Mau bersahabat dengan Tuhan, bayar harganya. Jangan ada percintaan dengan dunia. Mau menjadi pria terhormat dengan segala keagungannya. Mau menjadi pria yang terhormat dengan segala keagungannya. Tinggalkan ikatanmu dengan wanita-wanita. Atau dengan wanita yang hatimu tertambat dengannya. Jangan mau mendapat kehormatan tanpa membayar harganya. Saudara mau bersahabat dengan Tuhan tidak membayar harganya. Nggak bisa. Anda bisa menipu pasangan hidupmu. Tapi Anda nggak bisa menipu Tuhan. Itu masalahnya. Saudaraku sekalian yang kekasih. Saudara harus bersahabat dengan Tuhan saja atau tidak sama sekali. Ayat berikutnya. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ya. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya kalau perkara kecil sudah tidak benar, jangan bicara perkara besar lagi. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Ini konteksnya mamon, percintaan dunia. Nah kadang-kadang orang dari perkara kecil sudah gagal. Ketika nginap di hotel. Satu kamar mesti 2 orang jatah breakfast. Jatah makan paginya. Itu satu kamar yang 2, yang 3. Ini benar-benar terjadi. Saya di tengah-tengah itu, orang-orang itu. Di antara mereka juga ada aktivis gereja. Udah begitu. Makan paginya. Udah kita masuk-masuk. Ayo nyelip-nyelip dulu. Udah masuk dulu. Saya berkata enggak usah. Bayar aja. Kita akan makan nasi goreng sedikit sama buah. Nekat tuh. Nyusup tuh. Bisa berhasil tuh nyusup. Beberapa orang tuh. Saya datang ke counter hotelnya. Saya bilang, Sis, itu orang kebanyakan tuh. Itu pesta bukan sekali loh. Beberapa kali loh. Sungguh beberapa kali. Saya bayar. Ya sudah selesai. Mereka pikir berhasil menipu tukang pengurus hotel. Gue yang amsyong. Masuk Ancol. Supaya anak-anak gak bayar. Di dalam mobil ada yang teriak. Hei anak-anak. Ayo masuk di jok mobil. Masuk semua. Nyelip. Semua nyelip di bawah mobil. Seperti anak babi. Kenapa sih cuman gara-gara duit begitu? Kok bohong saudara? Berapa sih? Dari perkara kecil soal materi. Makan di restoran. Ada 2 emping yang dimakan. Tapi tidak masuk dalam bon. Jadi tidak membayar. Anda sudah keluar. Masih beberapa meter bisa balik. Waduh. Kok tidak masuk ini? Haleluya. Yang begini kok mau sempurna. Ini namanya tulang monyet. Seperti topeng monyet. Udah kelasnya gelandangan itu. Orang harusnya tulang King Kong. Kelas Hollywood. Datang kembali dong. Dan berkata, Bu maaf tadi belum masuk ya. Ada 2 emping. Belum masuk di sini. Taruh di situ. Naik bus. Kondektornya lagi berkelahi sama bininya di rumah. Tidak konsentrasi kerja. Tarik ongkos. Saudara duduk di situ. Kelewatan. Terlewati oleh kondektor. Sehingga tidak memungut uang dari saudara. Jangan saudara berkata, Tuhan telah menutup matanya. Oh haleluya, glory, glory. Perkara kecil Anda tidak setia, bagaimana Anda setia dalam perkara besar? Tuh ibu-ibu kalau belanja itu, saya lihat kekejamannya. Begini. Mbok, ini berapa ini jeruknya, Mbok? 5.000 sekilo. Bu. Mahal bener sih. Ya Bu, ini sudah sore, udah malam begini saya udah nggak ditawar lagi. Kalau Ibu ambil nggak mau ya udah. Ya udah, tapi yang anget ya. Udah ditimbang tok
2 kilo. Masih tambah lagi, ceklek, jatuh. Mau sampai 2 lagi. Sampai penjual salaknya ngambil 2, dipulangin lagi. Ibu ngambil lagi. Bu, apa Anda itu miskin ya? Kok sampai perkosa orang di pinggir jalan? Saya lihat ibu-ibu itu gudeg-gudeg loh. Benar-benar wanita ini. Saya harap tidak ada wanita begitu di tempat ini. Ada nggak? Ini ada di tempat yang jauh. Di sana, di Pontianak, Banjarmasin sana. Kalau di sini ada nggak? Oh, sama saja. Ya ngomong situ ya. Jadi saudaraku, janganlah soal segitu 1.000, 2.000 kenapa berantem? Kenapa ribut ya? 1.000, 2.000 ya sudah. Nggak usah ribut. Tulangnya tulang kingkong, tulang besar, jangan tulang monyet. Tapi jangan nanti Anda bawa pulang ke rumah loh soal tulang monyet ini. Nanti jangan pulang ke rumah berkata kepada istri, emang dasar lu tulang monyet. Istri berkata, apa? Lu monyet-monyetin gua. Jadi air di monyet-monyetin nimpak. Enggak, itu kata Pak Eras. Jadi Pak Eras monyet-monyetin saya. Enggak, maksudnya. Udah diam loh. Aduh, ini mesti datang dulu nih. Supaya tahu maksud tulang monyet itu. Kita jangan kerdil berpikirnya. Baru tenang bilang gini, Mam. Setelah tenang-tenang bilang gini, Mam. Maksud tulang monyet itu kita jangan kerdil, Mam. Kalau uang 1.000, 2.000 udah nggak usah beribut. Ini si adik ipar atau si ponakan begitu, ya udah. Dijanji mau mulangin uang nggak bisa mulangin, ya udah uang segitu aja, ya udah kita nggak usah berantem. Itu namanya tulang kingkong. Kalau tulang monyet itu di pinggir jalan, topeng monyet. Kalau tulang kingkong itu Hollywood. Saudaraku sekalian, kita teruskan dengan ayat 11-12. Ini paling hebat. Ini paling penting ini. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, ada kata harta yang sesungguhnya. Dan dalam teks aslinya, harta sesungguhnya ini adalah kebenaran, alitenon. Jadi kalau saudara matre, saudara tidak setia dalam perkara kecil, Anda tidak mengerti kebenaran. Ingat ini, Anda jangan coba-coba berkata, masa. Saudara tidak akan mengerti kebenaran. Percaya, tidak akan bisa memahami kebenaran. Terus, ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu kekayaan yang kita miliki hari ini, itu milik Tuhan. Terus, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, apa itu hartamu sendiri? Harta sesungguhnya itu kebenaran. Ini ayat ini, kebenaran Alkitab. Amin. Asal itu kebenaran yang murni. Artinya interpretasi yang benar dari isi Alkitab. Ekstraksi, sari, inti dari Alkitab ini. Kalau kebenaran ini diperagakan, dikenakan dalam hidup, menghiasi jiwa, membentuk jiwa, menguduskan jiwa, meluruskan jiwa, kita menjadi sempurna. Inilah harta kita sendiri. Inilah yang akan kita bawa kekekalan. Sebab